bersama Mas Sekolah Minggu. Semangat ya! Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, kita bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan, itulah waktu paling indah dalam hidupku. Sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, Cinta Tuhan gereja maju. jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Aku akan berbakti di rumah Bapakku. Marilah teman-teman, kita satu meriah, Bernyanyi dan berdoa, mendengar firman Tuhan, itulah waktu paling indah dalam hidupku. itulah waktu paling indah dalam hidupku. Itulah waktu paling indah dalam hidupku. Halo, selamat pagi anak-anak. Anak-anak sudah bernyanyi Mas Sekolah Minggu loh. Tapi masih semangat kan? Nah, semangat loh ya. Loh Ineke semangat loh. Mereka masih semangat. Anak-anak pasti semangat. Karena apa? Kita punya Tuhan yang sangat baik. Ya, yang menjaga anak-anak di rumah meskipun anak-anak nggak bisa pergi kemana-mana, tapi Tuhan tetap menjaga karena kita punya Tuhan yang sangat baik. Mari kita nyanyi Tuhan Yesus baik, oke? Semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami sepanjang 1 minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memberikan kesehatan yang baik buat kami. Sekarang kami akan mengikuti ibadah sekolah minggu online ini ya Bapa. Tuhan, kami serahkan sekolah minggu online ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, meskipun anak-anak di rumah gak bisa kemana-mana, tapi jangan khawatir, Tuhan tetap memelihara kalian loh. Memelihara lo Sufoni, memelihara lo Ineke, lo Meka, bahkan lo Fang-Fang. Jadi kita gak boleh khawatir ya lo Su. Betul. Nah, benar ya lo Sufoni ya, kita gak usah khawatir. Mari kita pujikan, jangan kamu khawatir. Oke? Pasti semua sudah bisa lo Su. Kamu khawatir, burung di udara dia melihara. Jangan kamu khawatir, bunga yang di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekali lagi ya. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga yang di padang dia hiasi. Apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sekarang anak-anak persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara anak-anak bisa minta tolong papa, mama, koko, cece untuk scan QR code di bawah ini. Betul ya Lo Mega? Betul. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati untuk menyanyikan lagu A Gift to You. Everything I'll be
Meling, apa kabar? Agak sanar, social distancing Oh kan iya ya. ya. Sorry. Iya. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan baik se. Beli apa aja itu banyak sekali. Dari pasar se. Aku tadi ini ada beli manggis. Manggis nih vitamin C-nya banyak. Kan ini corona, vitamin C untuk jaga daya tahan tubuh supaya tetap sehat. Wow, Terus hebat. Iyo, ini untuk anak-anak. Aku juga beli kesukaannya Ilin sama Matthew. Bakpao se. Wah, Kasihan enak loh. itu. Iya, mau loh se. Jangan nanti anak saya. Ya ginilah se. Sekarang suasana corona. Mereka sekolah online. Tapi sehat kan mereka? Puji Tuhan, luar biasa Tuhan itu sudah Tuhan jaga pelihara kita. ya. Iyo, amin sekali se. Ya beginilah se kerjaannya. Terus lo se mau ngapain sekarang? Aku mau ke gereja, mau ibadah. Oh, mau bawa firman? Mau bawa firman. Oke, kalau gitu selamat melayani ya se Iya. ya. Sampai jumpa Iya, ya. sampai So, jumpa. Semangat ya. Yuk Yuk, semangat. semangat. God Yuk. bless ya se. Bye, God bless Bye-bye, you. se. Bye. Selamat melayani ya se. Bye. Selamat pagi semuanya. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Sudah duduk manis? Kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Loh Sehani yang akan menyampaikannya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita berdoa. Yuk. Selamat pagi Bapa kami yang ada di dalam surga. Saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Siapkan hati kami supaya kami boleh mendapatkan firman Tuhan di dalam hidup kami. Siapkan kami untuk menjadi tanah yang subur supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan juga tolonglah Sehani yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tolong di dalam kekurangan dan keterbatasannya untuk bisa menyampaikan dengan bahasa yang sederhana. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan ayat hafalan dulu ya. Sebelumnya Lause mau ajarin kalian ayat hafalan Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Sekali lagi ya, kita tutup yang lainnya. Nah, kita ulangi lagi. Ikuti Lause juga ya gerakannya ya, biar kita hafal. Terus kita juga sambil gerak kita juga bisa menghafal ya. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Bisa ya? Kita ikuti lagi ya, sekali lagi ya. Kita tutup. Nah, kita ulangi sekali lagi. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Dihafalin ya, jangan lupa ya. Oke, Lause mau mulai ceritanya hari ini. Kita mau flashback sedikit ke belakang. Cerita tentang Bapak Musa, Nabi Musa yang diutus oleh Tuhan untuk membawa siapa?
membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Mah, cepet naik, Mah, cepet naik. Ayo naik di tanah yang kering ini. Ayo Mah, cepet naik. Lihat tuh, tentara Mesir udah mau deket. Cepetan naik Mah. Ayo cepet naik. Tidak berapa lama. Nah, Musa mengangkat tongkatnya. Air laut merah yang terbelah menjadi dua itu kembali menjadi satu. Wow. Coba kalian bilang wow. Wow, luar biasa. Allah sungguh hebat, Allah sungguh dahsyat. Air yang terbelah itu menjadi satu. Tertutup. Lalu apa yang terjadi dengan tentara Mesir? Tentara yang gagah perkasa, tentara yang kuat, tentara yang hebat. Dengan kuda-kudanya, dengan keretanya, semuanya mati tenggelam. Wow, Allah sungguh luar biasa, Allah sungguh hebat. Dia Allah yang dahsyat. Nah, semua yang melihat itu adalah saksi mata ketika melihat bagaimana Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Wow, Allah yang selalu menyertai orang-orang Israel. Dan bagaimana orang Israel itu? Mereka bersuka cita, mereka senang, mereka bergembira, mereka menari-nari, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Bagaimana mereka diselamatkan dari orang-orang Mesir. Wah, bangsa Israel ini sudah bebas. Yang dulunya jadi budak di Mesir selama 400 tahun lebih deh. Ya, jadi budak disiksa pagi, siang, malam, makannya juga dibatasi. Wah, lalu mereka sekarang menjadi orang yang bebas, yang merdeka. Karena apa? Karena Tuhan yang membebaskan mereka. Mereka bersuka cita, lalu mereka melanjutkan perjalanannya. Nah, ini adalah awal dari perjalanan orang-orang Israel menuju tanah perjanjian. Nah, hari pertama mereka berjalan. Mereka berjalan mulai Musa memimpin mereka dari laut Teberau. Mereka berangkat melalui Gurun Syur. Nah, mereka berjalan hari pertama bersuka cita, mereka senang sekali. Ya, hari kedua mereka mulai berjalan lagi. Sampailah mereka pada hari ketiga, mereka tiba di Mara. Lalu haus, airnya habis. Mama, aku minta airnya habis. Apa? Nggak ada air. Pa, minta airnya dong. Hah? Nggak ada air juga. Haus, aku mau minum. Di sana ada air. Iya, di sana ada air. Ayo, cepat kita ke sana. Kita mau minum air. Pas mereka meminum air yang ada di Mara, airnya pahit. Airnya nggak bisa diminum. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka marah sama Musa. Mereka bilang gini, Musa, kamu bawa kita pergi ke padang gurun yang panas kayak begini. Kita haus nih, kita butuh minum. Gimana dong? Nah, itu ya, orang Israel mulai ngoceh-ngoceh, sungut-sungut. Padahal barusan mereka diselamatkan oleh Tuhan. Tapi sekarang sudah mulai sungut-sungut lagi. Wah, lalu Musa berseru kepada Tuhan. Tuhan bilang apa? Lemparkan tongkat ke dalam air itu.
Lalu Musa melemparkan tongkat ke dalam air itu. Plung. Mereka mencoba minumnya lagi. Setelah mereka minum, ternyata airnya itu manis. Wah, mereka cepat-cepat minum air itu. Air yang banyak itu langsung diminum oleh mereka. Bayangkan anak-anak, kalau minum air waktu kehausan bunyinya gimana? Gluk, gluk, gluk. Kayak orang lek haus itu ya, lek minum bisa lega lek bisa minum. Wes, setelah mereka minum, setelah mereka puas minum, mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Sampailah mereka di Elim. Nah, coba kita lihat ya. Nah, di Elim ini Tuhan sudah menyediakan tempat untuk mereka tinggal. Jadi di sana ada mata air, 12 mata air dan 70 pohon kurma. Wah, Tuhan sudah menyiapkan semuanya itu supaya mereka bisa beristirahat di sana. Mereka membuka tenda mereka dan mereka beristirahat. Tuhan tahu kalau mereka capek. Tuhan tahu kalau mereka lagi lelah. Lalu mereka membuka tenda mereka, mereka beristirahat, mereka tidur di sana untuk beberapa hari. Setelah mereka cukup kuat untuk berangkat, mereka sudah sehat, sudah kuat untuk berjalan kembali. Mereka mulai ringkes-ringkes. Tendanya disimpan, peralatannya semua disimpan. Lalu mereka mulai melanjutkan perjalanannya lagi. Mereka berjalan di padang gurun. Dari Elim mereka ke padang gurun Sin. Padang gurun Sin itu ada di antara Elim dan Gunung Sinai. Nah, waktu mereka berjalan di padang gurun itu panas, penuh dengan debu. Ya, aduh, sumuk. Tapi Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan, memberi mereka tiang awan supaya mereka tidak kepanasan waktu berjalan di siang hari. Dan Tuhan menyediakan tiang api supaya mereka nggak kedinginan kalau mereka tidur di malam hari. Karena kalau di gurun itu ya, malam itu sangat dingin. Lihat bagaimana Tuhan Allah menyediakan mereka. Wow, Allah sungguh mengasihi bangsa Israel. Lalu ketika mereka berjalan berhari-hari di padang gurun, panas sekali. Mereka tetap berjalan. Mereka berjalan terus berhari-hari lamanya. Sampai akhirnya, aduh, habis. Tuh, makanannya habis. Ma, makanannya mana? Aku lapar sekali, Ma. Gak ada makanan. Aduh, Papa. Lapar, Pa. Papa juga gak ada makanan. Aduh, gimana ini? Perutku sakit sekali, Pa. Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai bersungut-sungut lagi. Ngoceh-ngoceh, marah-marah lagi. Wah. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Mereka marah sama Musa ya. Mereka bilang gini, Musa, kamu itu bawa kita ke gurun ini sampai panas, sampai kita kelaparan. Apa sih maunya kamu? Digituin ya sama orang-orang Israel ya. Andai kita masih di Mesir, aku bisa duduk. Di depanku ada kuali penuh daging sama roti. Aku bisa makan sampai kenyang. Kamu mau bawa kita ke gurun ini supaya mati kelaparan, tah? Wah, sungut-sungut terus, ngoceh-ngoceh terus. Lalu apa yang dikatakan Tuhan?
Apakah Tuhan mendengar ocehan mereka? Apakah Tuhan mendengar sungut-sungut mereka? Benar, Tuhan mendengar sungut-sungut mereka. Lalu apa yang dikatakan Tuhan? Kita buka Alkitab kita ya, di Keluaran 16 ayat 11 sampai 12. Lalu baca ini ya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Benar, pas sore harinya datanglah berduyun-duyun burung puyuh memenuhi perkemahan orang Israel. Wah, mereka tangkap burung puyuh itu sebanyak-banyaknya untuk bisa dimakan dagingnya. Wah, mereka akhirnya bisa kenyang ya. Perutnya itu bisa diisi makanan. Nah, besokan paginya Tuhan mengirimkan roti. Awalnya datang seperti embun memenuhi perkemahan orang-orang Israel. Setelah embun itu menguap, yang dilihat, wah, apa ini? Putih-putih di padang gurun, penuh lagi. Wah, lalu Musa berkata apa? Inilah roti yang dikirimkan Tuhan untuk kalian, supaya kalian bisa makan roti itu. Wah, bentuknya bersisik, warnanya putih, seperti embun beku. Wah, mungkin seperti es parutan ya, halus lagi. Coba deh, dicoba makan. Mereka mencoba untuk makan roti itu. Pertama mereka makan, ternyata enak rotinya, rasanya manis seperti madu. Dan mereka menyebutnya roti mana. Roti apa anak-anak? Roti mana. Nah, mereka mulai mengumpulkannya. Tapi Musa berpesan, kalian cuma boleh ngambil roti itu secukupnya. Jadi setiap orang Israel itu boleh ngambil roti itu cukup untuk 1 kali makan dalam sehari. Jadi mereka cuma boleh ngambil roti itu untuk 1 hari aja. Dan mereka tidak boleh menyimpannya. Ya, apakah mereka taat? Ada yang tidak taat. Mereka lihat roti itu enak, mereka kumpulin sebanyak-banyaknya. Mereka takut besok gak bisa makan lagi. Mereka menyimpannya. Tidak habis, disimpan. Besok paginya, loh, roti itu bau busuk dan banyak uletnya. Gak usah takut sama ulet. Wah, ini orang yang gak taat dibilangi Tuhan kok masih gak nurut. Padahal Tuhan bilang apa sih? Setiap hari Tuhan akan mengirimkan roti dari surga. Dikasih Tuhan roti yang fresh, yang baru. Lah kok malah disimpan, maunya roti yang punya kemarin. Kan enakan yang baru. Lihat bagaimana Allah menyertai orang Israel. Bagaimana Allah memberikan yang terbaik untuk orang Israel. Nah, mereka kenyang ya makan roti. Lalu pada hari ke-6, Musa waktu mereka ngumpulin roti, Musa itu udah berpesan, kalian boleh ngambil roti pas hari ke-6, besok adalah hari Sabat, hari ke-7. Jadi kalian boleh ngambil roti 2 kali banyaknya. Jadi untuk hari ini
dan untuk besok. Kenapa? Karena besok adalah hari perhentian kudus. Hari perhentian penuh, hari kudusnya Tuhan. Jadi hari ke-7 Tuhan tidak mengirimkan roti. Nah, mereka ada yang taat, ada yang tidak taat. Keesokan harinya roti yang kemarin tidak busuk, tidak ada uletnya. Kenapa? Karena Tuhan yang menjaga roti itu supaya bisa dimakan oleh orang Israel yang tidak taat. Wah, mereka keluar kemah, mereka berputar di sekeliling perkemahan orang Israel, nyoba nyari roti, muter aja, ndak ketemu satu keping pun roti itu. Wah, gigit jari ya, gak bisa makan. Nah, Tuhan sudah memelihara orang Israel sedemikian rupa. Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai orang Israel. Walaupun mereka bersungut-sungut, tapi tetap Allah sayang kepada mereka. Allah mengasihi mereka. Adakah kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan? Tuhan rindu setiap anak-anak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan rindu setiap anak-anak bisa bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan buat kalian. Lihat bagaimana Allah memelihara orang Israel keluar dari Mesir. Diberi minum, disediakan burung puyuh untuk dimakan dagingnya. Roti dan roti yang enak. 40 tahun mereka makan roti itu. Dan Allah tidak pernah satu kali pun absen. Tidak pernah lupa untuk menyediakan roti buat orang-orang Israel. Allah yang sama juga, Allah yang kita sembah, itu juga akan mencukupi kebutuhan kita. Mari kita belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan untuk hal-hal yang sudah kita lewati. Contohnya apa? Kita bisa bersyukur, kita bisa tinggal di rumah yang nyaman. Kita masih punya papa mama yang selalu menjaga kita. Mama yang menyediakan makanan buat kita. Dengan lauk yang seadanya kita bisa makan. Dalam keadaan seperti ini, Lause berharap kalian bisa makan seadanya yang disiapkan mama. Ya, kita bisa belajar bersyukur untuk makanan yang disediakan. Kita juga bisa bilang sama mama, Mama, terima kasih ya untuk makanannya. Anak Lause juga pernah bilang, dia bisa bilang gini, Mama, hari ini masakannya enak loh. Aku makan sampai 2 kali. Wah, Lause ikut senang. Karena apa? Anak Lause tahu apa artinya terima kasih. Ya, kita juga bisa bilang sama papa kita, Pa, terima kasih ya udah nemenin aku belajar. Matematika ini susah, tapi ternyata papa jago loh ngajarin aku matematika. Sekarang aku lebih bisa. Nah, kalian juga bisa berterima kasih kepada mbak di rumah yang merapikan rumah kalian, yang menolong kalian. Mbak, thank you ya, kamarku bersih loh sekarang. Kalian bisa berterima kasih untuk hal-hal yang kecil. Ataupun kalian bisa menolong mama. Bisa panggil, Ceh, mama hari ini masak, yuk kita rapiin meja makan, kita siapin piring supaya kita bisa makan sama-sama. Ataupun kita bisa bawa piring itu ke belakang, ke dapur supaya bisa dicuci.
Mungkin yang anak-anak sudah besar bisa bantuin mama cuci piring ya. Itu ungkapan terima kasih kita kepada orang tua. Kita juga bisa ungkapkan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita bisa bersyukur, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Tuhan rindu kalian datang kepadanya. Yang terakhir, Lause ingin kita bersama-sama melihat sebuah video tentang seorang anak yang terbatas. Dia bisa bersyukur, berterima kasih dengan caranya. Mari kita saksikan. Kita sudah melihat video itu, bagaimana anak yang cacat, yang tidak bisa bicara, bisa melakukan ucapan syukurnya dengan antusias, dengan senang, dengan sukacita. Bagaimana dengan kita semua? Adakah kita sudah bersyukur kepada Tuhan? Adakah kita sudah berterima kasih kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan, jikalau firman ini boleh kami dengar. Biarlah kami boleh belajar untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ampuni kami, jikalau kami sering kali bersungut-sungut dan ngomel-ngomel, ataupun kami sering kali marah-marah. Tuhan, sekali lagi ampunilah kami. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini. Kami mau belajar setiap hari untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal. Baik itu hal yang baik ataupun itu hal yang tidak baik. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak. Nah anak-anak, tadi anak-anak sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lause Hani. Lause Hani kasih ayat hafalan enggak? Kasih pasti. Nah sekarang anak-anak sudah ingat belum? Kalau belum, nanti ada Lause Ineke, Lause Mega, Lause Fone, dan Lause Fangfang yang akan menolong anak-anak. Ini aktivitasnya untuk minggu depan ya. Anak-anak boleh minta tolong siapa saja yang di rumah untuk merekam gerakannya anak-anak dan kirim ke email di bawah ini. Ya, siap Lause? Siap. Ya, oke. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 5 dan 6. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Nah, anak-anak pasti sudah bisa.
Ya, kalau belum bisa, ulang lagi videonya. Pasti anak-anak pasti bisa. Nah, sekarang ini ada gambar loh yang dikirim minggu lalu sama anak-anak ya. Sebentar lagi akan tayang di layar anak-anak. Nah, anak-anak pasti lihat gambarnya bagus banget ya. Nah, sekarang anak-anak lihat dulu. Ya Losu. Ya. Sampai jumpa minggu depan Losu Ineke, Losu Mega, Sampai jumpa semuanya.